Drama kehamilan Erika Carlina terus berkembang dan kini menyeret nama Natalie Holzer ke tengah badai kontroversi. Setelah sebelumnya membuat konten parodi ibu hamil bersama DJ Panda, kekasih Erika DJ Bravi merilis video di balik layar yang memperlihatkan keterlibatan langsung Natalie dalam parodi tersebut. Tidak berhenti di situ, Roy Sakti kemudian membeberkan isi voice note dari Natalie yang memperjelas bahwa dirinya sadar akan potensi dampak dari konten itu. Dalam rekaman tersebut, Natalie terdengar mengumpat karena merasa dihujat netizen yang budiman dan bahkan meminta kepada adik yang diduga adalah Panda untuk membuat Instagram story seolah dirinya tidak tahu apa-apa. Ia meminta agar dibuatkan narasi seolah-olah dirinya hanya korban dan tidak terlibat langsung dalam parodi tersebut. Roy Sakti menanggapi hal ini dengan menyindir Natalie yang dianggap belum meminta maaf kepada Erika maupun Bravi. Ia pun menyatakan siap membongkar bukti lainnya jika permintaan maaf tidak kunjung datang. Bahkan menyebut masih menyimpan bom atom sebagai kartu as. Reaksi netizen yang budiman pun bermunculan, termasuk dari Bravi yang mengunggah ulang voice note tersebut sambil menuliskan "Tuhan tidak tidur" satu persatu keungkap. Netizen yang berbakti lain turut mencibir sikap Natalie yang dianggap playing victim dan hanya berpura-pura tidak tahu menahu, padahal faktanya berkata sebaliknya. Nama Natalie Holzer kini semakin dalam terlibat dalam kisruh publik ini, yang bermula dari kisah kehamilan Erika Carlina dan tudingan sikap tidak bertanggung jawab DJ Panda. Nih adik-adik bisa nggak story bilang gini, Kak Natalie minta maaf ya jadi kena padahal nggak tahu apa-apa, gitu aja ya, nggak apa-apa, boleh nggak? Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Netizen ini kalau soal mengorek-ngorek pasti nomor satu ya. Setelah bikin konten parodi bersama DJ Panda, kini Natalie mantan istri Kang Sule, Azam anak dari Natalie dipertanyakan karena wajah Azam ini mirip benar dengan DJ Panda. Begitu para komentar. Netizen pun berbondong-bondong nih menyuruh Kang Sule untuk melakukan tes DNA. Azam itu anak siapa? Menurut gue ya, kalau salah bawa anak kecil kasihan. Selain DJ Panda, Natalie Holzer juga kena cancel dan blacklist dari beberapa klub. Duh, nama dia ini disebut-sebut karena kemarin parodiin ibu-ibu hamil sambil nge-DJ. Kalau kata gua nih ya, dia ini gak sebesar ini sebenarnya masalahnya. Tapi dia kena karma sama ibu-ibu Facebook. Yang kita tahu dia ini anti banget sama ibu-ibu Facebook. Terus kadang tuh ya suka nantangin netizen. Alhasil pecahlah tuh ketemu momennya sekarang. Makanya rame banget netizen sekarang yang serbu dia. Waduh, kira-kira gimana nih menurut kalian? Coba tulis di komentar. Inilah bukti ya kan, chattingan antara Natalie dan DJ Bravi. Kalian bisa baca nih kan. Yang putih itu menurutku pribadi itu mungkin Natalie ya, dan yang hijau itu DJ Bravi ya. Di sini kalian bisa baca dah. Nih, semua percakapan ada di sini semua ya kan. Dan ini adalah balasan dari DJ Bravi ya kan. Dia chat panjang lebar lah ya kepada Natalie lah ya. Dan kalian bisa baca semua ya kan. Natalie ngatain, ngapa lu jadi tengil gini, sindrom kah lu? Sindrom, maaf karir gue gak lebih buruk dari lo kalau di dunia malam. Cek gih, kalau lagi ada waktu makin panas aja nih anjing. Gimana coba menurut kalian? Tinggalkan di kolom komentar ya. Makin panas nih, kayaknya gak akan sampai di sini aja dah ini. Mana nih yang kemarin sibuk klarifikasi? Mana nih yang kemarin sibuk validasi? Mana nih yang sibuk kemarin ngomongin ibu-ibu FB? Ternyata sendirinya lebih parah dari ibu-ibu FB. Lagi panik ya? Mantannya Sule lagi panik ya? Gue mah nggak tahu. Gue tuh nggak tahu. Katanya gue bukan circle bahagia. Gue nggak tahu. Cuy. Bohong. Cuci tangan bener. Pengen aman sendiri ya. Padahal nih, kamu tuh seorang ibu, ya. Udah pernah melahirkan. Bagaimana itu melahirkan? Bagaimana rasanya jadi ibu hamil? Mana nih yang fansnya bilang, biarin aja katanya, kan cuman bercanda. Lagian katanya yang hamil bukan si Erika doang. Astaga, ketahuan kan sekarang kan?
Katanya nggak pakai namanya, nggak makan. Ini pakai namamu, kamu yang nggak makan. Betul nggak netizen? Di blacklist karena ikut-ikutan memparodikan Mbak Erika yang lagi hamil. Beda say, dia dengan karya-karyanya 9 bulan dia nutupin filmnya ya, terus dengan kualitas ya hasil pekerjaannya. Kamu pekerjaanmu is okay, best, tapi karena apa? Disawer kamu dikenal. Kamu nikah sama pelawak. Kalau aku ya jujur-jujuran ya sebagai netizen juga, ya karena realitanya kamu begitu. Terus kamu terjun nge-live melawan ibu-ibu Facebook. Kamu udah masuk ke dunia entertain. Kamu berarti buat dimaki, dihina, dicaci, ya nggak? Betul nggak sih netizen? Kalau nggak betul komen. Gua mau minta maaf atas kesalahan gua karena memang gua juga nggak tahu. Gua itu spontanitas pakai baju dan berpura-pura hamil di video tersebut. Bacot, jangan terlalu sombong kau. Mungkin sekarang derajat kau diangkat itu pun gara-gara kau jandanya artis. Merasa hebat karena mentang-mentang kau mungkin udah mendapatkan apa yang kau inginkan, bisa memiliki apa yang kau mau, bisa memilih apa yang kau suka. Jika kau live aja, netizen itu menyinggung masalah kau berpakaian ketika kau tampil, tapi kau pura-pura nggak tahu. Bisa gitu ya, aku punya teman, terus temanku ini berkasus sama perempuan lain, dan aku nggak tahu, orang yang gak siapa-siapa di ujung Pulon sana bisa tahu kasusnya. Yang kau kiranya netizen Indonesia ini gampang dibodoh-bodohi, enggak. Jadi mau kau bilang kau nggak tahu, beneran kau nggak tahu atau pura-pura nggak tahu? Sekarang kenapa kau jadi ujung-ujungnya minta maaf? Karena sudah ada penolakan di beberapa event, iya. Tapi kata kawan kau itu, kalau viral, walaupun viral dengan hal-hal bodoh, hal-hal jahat, ya nggak apa-apa, penting viral, nanti jadi cuan ya kan. Tau-taunya ditolak. Udah ku bilang mau seburuk apapun orang, sebanyak apapun dosanya, ketika dia menangis, sujud dia di hadapan Sang Kuasa, minta ampun dengan dosa-dosa yang diperbuat, dan apapun yang dia ungkapkan, apapun doa yang dia ucapkan, bisa menembus langit loh. Jangan kau lawan netizen Indonesia ini. Mungkin ekonomi kau udah kuat, nama kau udah kuat, tapi kalau untuk melawan netizen Indonesia ini nggak ada kekuatan. Betul, hanya yang maha kuasa yang bisa menghancur kekuatan netizen Indonesia. Ujung-ujungnya apa? Minta maaf, klarifikasi. Ramai banget malam ini, bahkan temen gue juga nelponin ya, salah satu temen gue nelponin ngasih tahu, lu udah nonton belum podcastnya Erika dan Deddy Kombusher gitu ya. Udah, gue udah nonton podcastnya Om Deddy dan Mbak Erika. Itu sedihnya minta ampun ya guys ya. Dan malam ini di TikTok, Facebook semuanya penuh dengan podcastnya Om Deddy dan Mbak Erika. Bahkan penontonnya Om Deddy malam ini aja sudah 5 juta yang nonton guys. Lo bayangin ya, 5 juta. Sepengaruh itu Mbak Erika di dunia entertain ini. Lo bayangin tuh ya, artis papan atas loh. Siapa yang gak tahu Mbak Erika? Secara kan dia tenar banget guys. Apalagi dia abis main pabrik gula itu ya, makin tenar. Ditambah ini dia hamil udah 9 bulan, mau lahiran di bulan 8. Apa gak shock? Gue aja shock sebagai fansnya gitu kan. Perasaan gue dia pacaran dia ya, perasaan aduh gimana ya, speechless gitu loh gue. Dia pacaran tuh sama Om Bravi, itu gak kelihatan guys kalau dia tuh hamil. Pinter banget dia nutupinnya, pakai baju all size gitu kan ya. Jadi gak kelihatan. Hebat sih Mbak Erika. Dan hebatnya pacar yang sekarang ini bisa menerima dia. Dari usia kandungan itu masih sekitaran, ya gue baca di TikTok, karena gue dari tadi scroll gitu, dari sampai jam 12 nih gue scroll, dari jam 7 sampai jam 12 gue scroll. Karena bener gak sih? Bener ternyata ya, gue up to date banget gitu ya. Gue nonton di video-video orang, TikTok orang gitu kan ya. Oh my god gitu ya. Di Om Bravi
Vini atau pacarnya Mbak Rika sudah nemenin Mbak Rika dari usia 4 bulan apa 5 bulan gitu, sampai Mbak Rika mau lahiran nih tetap Om Raffi ada di samping dia gitu kan, menemani. Kenapa dia speak up di podcastnya Om Deddy Corbuzier? Karena itu tadi ada ancaman teror yang bikin dia takut untuk melahirkan nanti di bulan 8. Takutnya ada boom atau ada sesuatu yang besar gitu yang akan bisa merusak mental dia saat dia mau melahirkan. Jadi dia harus menjaga mental dia saat mau melahirkan, karena itu pasti sakit banget kan ya, apalagi kalau ibu-ibu yang mau melahirkan berjuang mati-matian demi anaknya, tiba-tiba ada yang kayak gitu, ada yang mau ngerusak bapaknya gitu kan, kurang ajar tuh bapaknya, mau ngerusak, mau hancur lagi ibunya lagi berjuang untuk melahirkan nanti di bulan 8. Mau dihancurin kayak mana? Itu udah hancur. Aneh lu bapaknya nih, udah bener ya, lu belum dapat karma, suatu saat lu bakal dapat karma. Entah siapa bapaknya kita gak tahu ya guys ya. Kita doakan aja sama Mbak Rika ini semoga sehat dan lancar nanti persalinannya. Oke, ini gong banget sih guys, gong banget.